Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Apa khabar sahabat-sahabat daripada Malaysia, daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada Brunei? Apa khabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Dan juga salam Ramadan. Selamat berpuasa kepada semua sahabat-sahabat yang beragama Islam. Hari ni anda berbuka apa ya? Okey. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan sebuah kisah seram daripada tanah seberang, iaitu daripada Indonesia. Dan apa yang specialnya pada malam ini, Brother Fai akan bercerita mengikut dialek Indonesia. Okey? Brother Fai pun ingin juga belajar dalam bahasa Indonesia ni. Kita ni serumpun, kan? Betul tak? So, marilah kita mendengar sama-sama cerita ini. Kisah yang akan Brother Fai kongsikan pada malam ini adalah mengenai misteri hantu pocong mengikut tukang gali kubur. Beliau menceritakan kejadian yang ia alami beberapa waktu lalu dengan sedikit bumbu lucu dan konyol. Sebagaimana kisah Mbah Subarkah ketika ia melihat penampakan hantu serta diikuti hantu tersebut. Simak kisah selanjutnya di bawah ini. Mbah Subarkah, begitulah panggilan akrab masyarakat Dusun Kluwih disamarkan kepada kakek berusia 65 tahun yang berprofesi sebagai penggali kubur di pemakaman tak jauh dari tempat tinggalnya. Kemarin ketika kami bertemu di salah satu warung tenda atau kerap disebut dengan angkringan, beliau bercerita tentang peristiwa yang pernah ia alami selama ini. Salah satunya iaitu ketika beliau melihat penampakan pocong nyata di depan kedua matanya. Awalnya sih memang saya pancing-pancing dengan beberapa pertanyaan kurang lebih seperti ini. Gimana Mbah masih kuat jadi tukang gali kubur? Tanyaku. Beliau pun menjawab dengan kalem. Ya, yang namanya orang bekerja nak, Simbah kan sudah tua. Sebisanya lah, biar gak jadi beban anak-anak. Toh anak-anak Simbah semuanya juga sudah pada berkeluarga. Gak enak kalau minta terus-terusan. Wah, terenyuh juga saya mendengar jawabannya. Kakek yang satu ini untuk mendinginkan suasana sambil minum jahe susu, saya kembali bertanya pada Simbah, lantas pernah enggak Mbah mengalami kejadian menakutkan selama jadi tukang gali kubur? Mulai dari sana, kemudian Mbah Subarkah banyak bercerita tentang pengalamannya selama bekerja sebagai penggali kubur. Mulai dari melihat tuyul bermain di depan pintu penampakan genderuwo hingga penampakan pocong nyata di depan kedua matanya. Dari cerita Mbah Subarkah pula, saya mengetahui ternyata selain dimintai bantuan dalam menggali kubur, Simbah juga diberikan kepercayaan untuk menjaga kubur oleh masyarakat sekitar hingga kerap menyiangi rumput dan membersihkan seluruh makam yang terdapat di pemakaman umum tersebut. Kisah misteri paling mengerikan yang dialami Simbah Subarkah menurut saya ketika ia bercerita tentang pocong yang mengikutinya. Kisah misteri hantu pocong mengikuti tukang gali kubur dialami oleh Mbah Subarkah kurang lebih setahun yang lalu. Beliau bercerita bahawa pada saat itu sedang memakamkan salah satu jenazah yang meninggal pada malam Selasa Kliwon. Jika orang tua dulu mempercayai kalau ada orang yang meninggal pada malam Selasa Kliwon, tempat pemakamannya harus dijaga selama 7 hari
terhitung sejak mayat itu dikebumikan. Begitulah kurang lebih Simbah bercerita. Entah alasan apa yang jelas pada saat ini, kepercayaan semacam itu sudah memudar di kalangan masyarakat sehingga tidak ada lagi yang mengetahuinya. Sebagai seorang pekerja yang diberikan amanat, beliau memang tergolong sangat bertanggungjawab. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, setelah memakamkan jenazah orang yang meninggal pada malam Selasa Kliwon, Mbah Subarkah lantas dengan berani tidur di area pemakaman selama 7 malam. Memang sekilas tidak ada yang mencurigakan pada malam yang pertama dan kedua. Namun pada malam ketiga, tepatnya pada malam Jumaat, kejadian aneh mulai dirasakan Simbah semenjak ia baru datang di area pemakaman pada pukul 10 wilayah Indonesia Barat. Bau kemian menyengat dan terkadang diikuti dengan bau busuk seperti bangkai Simbah rasakan. Namun kerana beliau merasa keamanan pemakaman menjadi tanggungjawabnya sepenuhnya, maka beliau berusaha membiarkan perasaan aneh tersebut. Awal mulanya pada tengah malam, Mbah Subarkah yang hanya tiduran beralaskan sepotong tikar mendengar suara gembelegar dari dalam area pemakaman, mungkin seperti petasan yang sangat besar atau lebih mirip lagi dengan suara halilintar. Tutur beliau, "Grum, grum." Kurang lebih begitulah. Dari area pemakaman, tiba-tiba ia melihat ada cahaya merah semacam bolam lampu, namun terlihat lebih remang. Sontak beliau berdiri dan memperhatikan sekelilingnya. Apa gerangan yang terjadi? Tidak lama kemudian, cahaya merah itu menghilang begitu saja sehingga membuat Mbah Subarkah merasa penasaran. Kerana tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan, kemudian beliau mengambil senter dan mencoba menuju tempat pemakaman orang yang dikebumikan pada hari Selasa yang lalu. Beliau periksa keadaannya, memang tidak ada yang janggal, melainkan terdapat beberapa jejak kaki seperti jejak kaki kucing, namun lebih besar. Simbah berfikir, barangkali ada kucing yang mendekati atau melewati tanah pemakaman tersebut. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, lantas Mbah Subarkah berjalan menuju pintu keluar. Di saat ini, Simbah merasakan bulu kuduknya semakin berdiri dan merinding tanpa bisa ia tahan. Belum juga sampai ke pintu gerbang pemakaman, beliau menengok ke arah belakang. Dana, apa yang Simbah lihat? Penampakan pocong nyata terlihat di depan kedua matanya. Rupanya pocong tersebut mengikuti Simbah menuju pintu pemakaman. Sontak kerana kaget, Mbah Subarkah langsung berbalik badan dan berharap penampakan yang berusan ia lihat segera lenyap. Namun, tidak demikian seperti yang beliau harapkan. Ternyata ketika ia sampai, pintu gerbang pemakaman pocong tersebut masih mengikutinya dari belakang dan baru menghilang ketika Simbah membacakan doa sebisanya. Beliau juga menuturkan bahawa cerita orang tentang pocong berjalan melompat-lompat itu tidak benar, kerana beliau melihat sendiri jalan hantu pocong itu tidak melompat, melainkan melayang di udara tanpa tersentuh.
tanah. Sekian. Baiklah saudara. Itulah dia. So macam mana? Brother Fai bertutur dalam dialek Indonesia. Okeylah. Apa-apa pun nanti anda boleh komen di ruangan komen di bawah. Kita akan berjumpa pada esok malam, ya, seperti biasa jam 10 malam. Okey, selamat malam semuanya, selamat berehat. Esok jangan lupa bangun sahur, okey? Assalamualaikum dan bye-bye.